di 5 besar. Ya, menanggapi hasil putaran pertama ini, memang kita syukuri PSIS ini prestasinya baik. Sudah baik, kita memperoleh 9 kali kemenangan, 3 kali draw, 5 kali kalah. Tapi sebenarnya kita masih kepleset dari target, karena target kita 4 besar. Kita kepleset 1, kita sekarang posisi 5, walaupun poinnya sama ya. Ini menjadi bahan evaluasi kita. Nah, kita syukuri, tapi putaran kedua kita harus lebih berhati-hati karena semua tim pasti akan melakukan perombakan. Nah, sekarang pertanyaannya, PSIS bagaimana ini menanggapi untuk putaran kedua bursa transfer ini? Nah, kita sebenarnya jauh hari selama seminggu 2 minggu ini kita sudah melakukan evaluasi kecil terkait pemain, official dan lain sebagainya, kebutuhan tim, kelemahan tim dan lain sebagainya terus kita perbaiki. Secara garis besar untuk putaran pertama ke putaran kedua ini PSIS mempertahankan semua pemain asingnya. Itu kita pertahankan sehingga kita tidak mencari pemain asing baru. Ya, karena semua pemain PSIS sudah dianggap sudah memberikan kontribusi maksimal di masing-masing posisinya. Mulai dari Carlos Fortes sebagai striker, sekarang masuk di daftar pencetak gol terbanyak, ya kan, top skor. Lalu Gali Breta juga masuk dari pemain ASEAN paling terbaik, juga masuk di top assist juga. Lalu siapa? Taisei Marukawa, dia juga bisa ditempatkan dimanapun, di sayap bisa, kemarin menempati posisi striker pun bagus, ya kan. Coutinho juga yang kemarin banyak di bangku cadangan karena cedera, setelah sembuh ternyata performanya dia langsung bisa beradaptasi, bahkan memberikan kontribusi maksimal bagi beberapa kali kemenangan PSIS. Diarra apalagi sangat sentral sekali di tengah. Lukau apalagi juga, Lukau ini di pemain belakang ya, dia beberapa kali masuk best players ya, sekarang pemain belakang paling paling terbaik lah. Apalagi terakhir malah ternyata Lukau bisa mencetak gol juga gitu. Artinya untuk ke-6 pemain asing ini PSIS tidak melakukan evaluasi. Nah, yang kedua adalah untuk mengisi kekosongan, seperti banyak sekali saran, masukan ataupun evaluasi di PSIS itu kita membutuhkan backup dari striker. Nah, kita sampai sekarang masih mencari striker lokal yang kualitasnya tidak jauh berbeda dari Carlos Fortes. Kalau kita bicara kriteria itu di Indonesia, striker lokal yang kualitasnya tidak jauh dari Carlos Fortes itu jumlahnya sangat terbatas. Satu, biasanya naturalisasi, ya kan nggak mungkin dilepas sama lawan. Yang kedua, pemain timnas kita. Pemain timnas kita striker jumlahnya bisa dihitung. Kemarin kita sempat dapetin Ramadan Sananta, tapi nggak dilepas sama Persis Solo. Lalu kita juga mencoba komunikasi dengan Hoki Caraka, dan tentu saja langsung dipageri sama PSS Sleman, bahkan diperpanjang kontraknya demikian rupa. Nah, ini nampaknya kita akan kesulitan untuk mencari striker. Kita juga sempat komunikasi dengan Dimas Derajat, tapi nggak mungkin Dimas Derajat tentara ya, jadi dia nggak mungkin dilepas sama Persikabo. Sehingga kita nyari di bawahnya ini, saya rasa kemarin pelatih memutuskan lebih baik tidak kita rekrut daripada nanti kita merekrut pemain kualitasnya jauh dari yang kita harapkan, nanti hanya akan membebani tim. Nah, tapi kita PSIS masih melakukan evaluasi di beberapa posisi, baik gelandang, striker, pemain belakang. Nah, ini rencana di putaran kedua ini kita akan melakukan penambahan pemain lokal di posisi itu. Belakang pemain lokal mungkin akan ada 2 pemain lokal baru yang akan diperkenalkan. Lalu pemain tengah kita sedang negosiasi ini dengan pemain posisi gelandang ya, semacam gelandang pengangkut air gitu. Karena kita sebenarnya berusaha mencari backup dari Diarra. Kalau Diarra ini absen, penggantinya itu yang punya karakter sama, ini sedang kita cari. Kita sedang melakukan negosiasi. Dan mohon doa restunya teman-teman, dari tanggal 1 sampai tanggal 20
8 November ini bursa transfer nanti mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemain sesuai yang kita harapkan. Yang jelas kita kalau datengin pemain pasti kita cari yang levelnya di atas pemain yang kita punya. Jadi kecuali kita memang rekrut pemain muda untuk mengisi kuota U23, beda ya, nanti beda. Itu yang kedua. Yang ketiga saya sampaikan, jadi kita fokus pembenahan di pemain lokal saja. Kita tidak melakukan pembenahan di pemain asing. Akan ada beberapa pemain kita yang akan kita lepas dengan skema transfer. Karena apa? Karena beberapa pemain ini kurang mendapatkan menit bermain, sehingga dia merasa nggak nyaman, dia meminta menit bermain untuk dipinjamkan atau dijual ke klub lain. Nah, ini sedang melakukan tahap negosiasi. Kemarin beberapa sudah disampaikan, seperti Wawan sudah ke Malut, ya kan? Ya, ini nanti akan ada beberapa pemain juga yang kurang menit bermain, mungkin akan kita lepas ke klub lain. Nah, uniknya PSIS tahun ini itu jumlah pemain kita cukup sedikit. Sekarang itu pemain kita posisi 25 ya, 25. Idealnya memang 26. Sehingga nanti kita tetap setiap kali pemain keluar pasti akan ada pemain yang direkrut. Memang isu-isunya banyak ya, pemain lokal ke sana kemari gitu. Dan banyak juga klub-klub yang sedang cuci gudang juga. Kita sedang melakukan komunikasi ke semua klub. Tapi semua pemain yang kita buru ini semuanya atas dasar rekomendasi dari pelatih. Itu kira-kira teman-teman penjelasan. Jadi